Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Nasrullah dari Penjas 5A, absen 26, NIM 1801991. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedaruratan medis 1, mata kuliah praktikum pelayanan kesehatan sekolah. Nah, di dalam kedaruratan medis 1 ini terdapat beberapa materi. Yang pertama ini gigi lepas, kemudian gigi patah, yang selanjutnya itu mimisan, dan yang terakhir adalah asma. Untuk lebih jelas kita cek videonya. Oke, yang pertama ini adalah gigi lepas. Gigi lepas ini penyebabnya ada beberapa ya. Yang pertama itu gigi lepas terjadi karena gigi kropos atau giginya sudah kropos gitu, dan sudah termakan oleh bakteri gitu. Nah, bisa menyebabkan giginya itu lepas dari permukaan akar gigi gitu. Nah, yang selanjutnya ini gigi lepas ini terjadi juga karena benturan gitu, atau benturan atau pukulan atau apapun yang menyebabkan gigi itu bisa lepas gitu dari permukaan akarnya gitu. Nah, bisa juga kalau untuk siswa itu biasanya benturan benda keras seperti bola ataupun besi ataupun menabrak apapun itu yang menyebabkan giginya itu bisa lepas gitu. Nah, selanjutnya itu ada penanganannya. Dalam penanganan gigi lepas ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Nah, yang pertama itu adalah tenangkan si anak atau korban gitu. Jadi jangan sampai kan apalagi kan gigi lepas itu biasanya mengeluarkan banyak sekali darah. Nah, jangan sampai si anak ini merasa panik ataupun cemas ataupun seperti gelisah gitu, seperti itu. Maka kita harus menenangkan, merilekskannya. Kita suruh duduk, kita suruh tenangkan dulu gitu, supaya nanti anak itu nggak panik gitu. Nah, selanjutnya itu tangani bagian atas dan mahkotanya saja. Nah, tanganinya itu hanya bagian atas dan mahkotanya saja. Selanjutnya itu jangan pernah sekali-kali menggosok atau mengikis untuk menghilangkan kotoran. Misalkan terkena benturan ataupun jatuh seperti itu, jangan sampai digosok gitu, pakai benda apapun jangan sampai kita digosok, karena itu akan mengikis dan merusak permukaan akar gigi gitu. Nah, selanjutnya itu bilas gigi dengan semangkuk air gitu. Jangan menggunakan air mengalir, soalnya kan nanti kalau air mengalir itu banyak keluar airnya sehingga menyebabkan giginya itu sakit gitu. Oleh karena itu ambil semangkuk air lalu dibersihkan gitu giginya. Terus yang selanjutnya itu pasang kain kasa gitu, pasang kain kasa ataupun kain yang lembut gitu pada gigi yang cedera supaya darahnya itu bisa tidak keluar gitu, supaya menempel ke kain kasa itu. Nah, yang selanjutnya itu pertolongan terakhirnya itu bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah materi tentang penanganan gigi patah. Nah, penanganan gigi patah ini sama halnya seperti gigi lepas. Yang pertama itu jangan panik itu, tenangkan dulu korban, tenangkan dulu, rilekskan dulu. Nah, sebelum penanganan kita juga sudah membahas gejala atau penyebab terjadinya gigi lepas, sama halnya seperti gigi patah. Cuman gigi patah itu sering terjadi karena benturan ataupun jatuh seperti itu gitu. Nah, gigi patah ini penanganannya sama seperti gigi lepas, jangan digosok gitu, jangan dilap ataupun dengan tisu, dengan apapun gitu di permukaan giginya, di patahan giginya itu, supaya tetap seperti itu gitu, jangan diapa-apakan. Nah, selanjutnya ini apabila misalkan untuk orang dewasa ataupun anak-anak mau menyambungkan atau menempelkan gigi patahannya ini, bisa dengan cara si gigi patahannya ini direndam di susu gitu, supaya kan di dalam susu ini terdapat nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi patahan gigi tetap terjaga. Jadi setelah lepas ini, jadi patahan gigi itu nutriennya tetap terjaga gitu dengan direndamnya oleh susu gitu.
Nah, setelah itu apabila misalkan di daerah itu nggak ada susu ataupun apapun, kita bisa meletakkan gigi patahannya itu di bawah lidah gitu, atau disimpan di mulut supaya kan tetap terjaga gitu si nutriennya. Nah, selanjutnya ini untuk gigi patahan ini apabila kita mau menyambungkan, apalagi untuk orang dewasa biasanya kan supaya nggak kelihatan penampilannya, nggak kelihatan gigi patahannya, kita bisa menyambungkannya di dokter. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini materi tentang mimisan. Nah, mimisan ini sebenarnya pada anak-anak ini sering terjadi gitu. Yang saya alami juga seperti itu. Saya sering mimisan gitu waktu kecil. Nah, mimisan ini adalah pendarahan yang keluar gitu dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil, sehingga apabila siswa atau kita mimisan itu suka mengalir darah gitu keluar dari hidung kita karena mukosanya itu lepas. Nah, penyebab dari mimisan ini ada beberapa penyebab juga. Nah, yang pertama itu adalah kelelahan. Nah, kelelahan ini biasanya apabila misalkan siswa ini melakukan aktivitas jasmani yang sangat berat, mereka itu senang sekali gitu, sehingga mereka tidak tahu bahwa kondisi tubuhnya ini sudah tidak bisa untuk melakukan aktivitas itu. Nah, tapi mereka paksakan sehingga terjadilah mimisan. Nah, seperti itu bisa terjadi penyebab dari mimisan. Kemudian yang kedua ini alergi. Alergi ini biasanya misalkan alergi makanan, alergi hewan. Nah, sehingga masuk ke hidungnya dan menyebabkan mukosanya lepas gitu. Nah, selanjutnya ini benturan. Nah, bisa juga dengan benturan gitu. Misalkan benturan kita menabrak ataupun kita terkena bola ataupun terkena besi atau apapun yang menyebabkan mukosanya lepas dan ada pendarahan di hidung gitu, di lubang hidung. Nah, selanjutnya ini suhu ekstrim. Nah, suhu ekstrim ini biasanya terjadi apabila terlalu panas ataupun terlalu dingin gitu. Misalkan kita lagi mengajar olahraga di suhu yang panas dan kondisi anak-anak nggak bisa menyesuaikan gitu, sehingga menyebabkan mimisan gitu. Dan biasanya juga disertai dengan pusing gitu mimisan itu, sehingga kalau misalkan pembelajaran penjas ini kalau misalkan panas sekali gitu, terik panas atau terlalu dingin sekali gitu, diusahakan tidak untuk melakukan aktivitas jasmani di luar. Nah, itu untuk penyebabnya. Selanjutnya ini ada beberapa penanganan atau pertolongan pertama untuk mimisan gitu. Nah, yang pertama ini sama halnya seperti P3, pertolongan-pertolongan yang lainnya. Tenangkan dulu korban atau siswa yang mengalami mimisan itu, kita relax itu, tenang, jangan panik gitu, supaya darahnya tidak banyak yang keluar gitu karena panik. Terus yang selanjutnya itu duduk si korban agar lebih hidungnya lebih tinggi dari jantung. Nah, jangan sampai ditidurkan, ditelentangkan. Jadi dudukkan saja dengan posisi hidung lebih tinggi dari jantung gitu. Nah, selanjutnya ini adalah bungkukan badan ke depan. Nah, bungkukan badan ke arah depan gitu supaya pendarahannya itu lancar gitu, enggak tersumbat gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada instruksi agar bernapas di mulut gitu, supaya kan kalau mimisan ini, kalau bernapas di dalam hidung kan sedang keluar darah. Oleh karena itu usahakan diinstruksikan untuk bernapas melalui mulut. Nah, selanjutnya ini tekan pangkal hidung. Pangkal hidung ini paling ini ya, selama 5-10 menit. Jadi ditekan selama sampai 10 menit dengan posisi tubuh duduk, kemudian agak membungkuk, terus ditekan pangkal hidungnya selama 5-10 menit. Nah, yang selanjutnya ini dibersihkan juga, yang di luar hidungnya gitu, supaya kan banyak darah nih, dibersihkan dulu gitu, untuk menghilangkan kotoran ataupun darah dari mimisan itu. Nah, setelah berhenti, bersihkan lubang hidung dengan air. Nah, apabila si pendarahan mimisannya sudah berhenti, maka boleh untuk membersihkan lubang hidung dengan air. Cuman jangan terlalu banyak menggunakan air gitu, supaya secukupnya aja, supaya tidak sakit juga kalau kebanyakan air. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan
bukan beberapa hal sih, tapi kesalahan dalam penanganan mimisan ini. Misalkan si korban disuruh untuk mendangah atau melihat ke atas terus telentang. Nah, itu dapat menyebabkan darahnya itu tersumbat gitu. Nah, terus ada juga setelah misalkan kita beres mimisannya sudah keluar darahnya, terus digoyang-goyangkan ataupun digosok seperti ini. Nah, itu bisa merangsang untuk kembalinya mimisan. Maka tidak boleh dua hal tersebut. Yang pertama ini terlentang atau mendangah yang sehingga menyebabkan tersumbat darahnya, aliran darah. Kemudian yang kedua itu jangan sampai setelah beres mimisan itu digoyang-goyangkan gitu hidungnya karena gatal ataupun seperti apa. Jangan digoyang-goyangkan dan digosok seperti itu, karena akan menyebabkan mimisan ini muncul kembali gitu, atau merangsang mimisan untuk muncul lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya ini mencegah mimisan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah mimisan. Yang pertama ini diusahakan apalagi kita guru penjas, kita sudah sepatutnya untuk menjaga kebersihan. Nah, kebersihan ini adalah salah satunya, contohnya adalah kebersihan kuku. Maka apabila misalkan apabila kukunya bersih, apabila nanti terkena mimisan anak tersebut, jadi tidak akan merusak cedera pada hidung gitu. Jadi sebaiknya bersih kuku ini sangat penting gitu, karena bukan untuk mimisan saja tapi untuk kesehatan lainnya juga sangat bermanfaat. Nah, yang kedua ini pastikan anak-anak memakai alat pelindung hidung. Nah, ini misalkan kita bermain permainan yang keras gitu dan bisa melempar ataupun mencederai hidung. Nah, diusahakan untuk memakai alat pelindung diri gitu, APD, untuk menghindari ataupun alat pelindung hidung supaya enggak terjadi benturan kepada hidung dan menyebabkan mimisan gitu. Nah, selanjutnya ini yang sudah tadi saya jelaskan, jangan hindari permainan ataupun olahraga aktivitas jasmani dalam udara kering gitu atau udaranya panas sekali gitu, apalagi di jam-jam panas itu, supaya anak ini nggak mudah untuk nggak terkena mimisan gitu karena suhunya yang sangat ekstrim. Nah, selanjutnya ini adalah ada beberapa hal yang menyebabkan mimisan ini diwajibkan untuk datang ke rumah sakit gitu. Nah, yang pertama ini ada mimisan tak kunjung berhenti. Nah, mimisan tak kunjung berhenti ini jadi dengan misalkan kita mimisan terus ditekan selama 5-10 menit tapi tak kunjung berhenti. Nah, ini bisa berbahaya gitu. Oleh karena itu harus dibawa ke dokter. Nah, kemudian mimisan ini disertai dengan pusing. Nah, biasanya kalau mimisan disertai dengan pusing sekali ataupun kelemahan gitu, jadi harus segera dibawa ke dokter. Nah, selanjutnya ini mimisan yang terjadi akibat terjatuh. Nah, terjatuh ini dalam misalkan benturannya yang sangat keras sekali sehingga mimisannya itu sangat deras gitu, sangat besar. Nah, oleh karena itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, yang selanjutnya ini mimisan ini dapat terjadi pada semua kalangan, apalagi untuk anak-anak. Jadi harus diperhatikan juga untuk anak-anak, harus lebih berhati-hati dalam menjaga tubuhnya untuk selalu terkendali gitu, nggak terjadi benturan dan seperti itu, untuk menghindari benturan kayak gitu. Nah, mungkin itu untuk mimisan. Baik, untuk selanjutnya ini adalah materi tentang asma. Nah, asma ini merupakan penyakit juga ya, yang bisa nanti berkelanjutan bisa juga jadi penyakit gitu yang sangat berbahaya gitu dan bisa mengancam kematian gitu. Nah, di dalam asma ini adalah penyempitan atau gangguan pada saluran pernapasan gitu. Jadi terdapat gangguan di dalam saluran pernapasan kita gitu. Nah, asma ini memiliki juga tanda dan gejalanya, yang mana sudah kita ketahui apabila seorang yang memiliki asma ini sulit untuk menarik nafas gitu. Apabila kalau orang yang normal yang nggak
yang tidak memiliki asma ini kalau bernafas ya normal saja gitu, normal dalam bernafasnya gitu. Sedangkan kalau kita mengalami asma gitu, jadi sulit gitu untuk menarik nafas gitu. Untuk menarik oksigen itu sulit gitu kalau mengalami gangguan pada pernapasan. Nah, selanjutnya ini adalah terdengar suara napas tambahan. Nah, napas tambahan ini misalkan kita misalkan ada suara tambahan gitu kan, kalau kita menarik nafas ini udah. Nah, kalau ada asma ini suka ada suara tambahan dari hidung gitu, ataupun jadi suara kayak kucing kayak gitu ya, jadi ada suara tambahan. Nah, itu gejala pada asma gitu. Selanjutnya itu adalah otot bantu nafas terlihat menonjol di leher gitu. Jadi otot bantunya ini menonjol di leher gitu, jadi sudah kelihatan, misalkan bisa kelihatan gitu, jadi menonjol di leher. Terus yang selanjutnya ini adalah terjadinya perubahan warna kulit. Nah, terjadinya perubahan warna kulit ini juga bisa terkena asma ataupun yang terkena lainnya juga gitu. Tapi yang paling penting ini biasanya asma ini suka sulit untuk menarik nafas gitu, sulit untuk menarik nafas. Nah, selanjutnya ini adalah kesadaran menurun. Jadi kalau kita sedang mengalami asma, seseorang yang mengalami asma biasanya kesadarannya suka menurun, gelisah ataupun meracau gitu. Jadi tidak tenang gitu. Soalnya kan dalam bernapas juga kita menarik nafasnya sulit, sehingga mereka itu suka gelisah gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah penyebab dari asma itu. Nah, penyebab dari asma ini ada beberapa juga. Nah, yang pertama ini yang paling penting itu adalah faktor keturunan atau gen. Jadi apabila orang tua ataupun ya keluarga kita terkena asma, besar kemungkinan kita mengalami asma juga. Nah, oleh karena itu faktor keturunan ini dinomor satukan gitu. Soalnya kan asma ini bisa dilalui oleh faktor keturunan juga. Nah, selanjutnya ini adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini misalkan lingkungan ini kurang sehat ataupun banyak sekali polusi-polusi yang menyebabkan saluran pernapasan kita terganggu. Misalkan lingkungan kita kumuh ataupun banyak pabrik seperti itu, limbah-limbah, polusi. Nah, itu bisa menyebabkan saluran pernapasan kita terganggu dan menyebabkan asma gitu. Nah, selanjutnya ini adalah faktor makanan. Nah, perlu diperhatikan juga faktor makanan ini bisa menyebabkan asma, apalagi untuk misalkan siswa SD. Biasanya mereka suka jajan dengan kadar MSG yang tinggi, kemudian pengawet, kemudian kacang, coklat, minuman bersoda. Nah, jenis-jenis makanan yang sudah tadi saya sebutkan ini biasanya suka terdapat di jajanan sekolah dasar. Nah, oleh karena itu kita sudah sepatutnya untuk memberi tahu siswa untuk lebih berhati-hati dan menjaga kesehatannya dengan misalkan kita memberikan arahan untuk membawa bekal dari rumah. Jangan sampai kita jajan sembarangan, misalkan jajan yang aneh-aneh gitu, jadi itu bisa juga menyebabkan penyebab dari asma gitu. Nah, selanjutnya ini faktor cuaca dan suhu. Nah, sama halnya seperti mimisan, cuman ini lebih ke saluran pernapasan yang pada umumnya gitu. Jadi perubahan cuaca dan suhu ini juga bisa menyebabkan seseorang itu sulit untuk menarik oksigen gitu. Jadi misalkan seseorang dari daerah yang dingin kemudian datang ke daerah yang suhunya panas, nah mereka ini biasanya juga suka sulit untuk melakukan pernapasan gitu. Jadi sulit untuk bernapas, perlu adaptasi untuk melakukan pernapasan gitu di daerah itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa penanganan yang bisa kita lakukan untuk penderita asma gitu. Nah, untuk sekolah dasar biasanya juga ada siswa yang mengalami asma ini. Jadi kita harus tahu bahwa penanganannya ini yang pertama ini adalah tenangkan, sama halnya semua dari pertolongan pertama, baik itu yang tadi mimisan, gigi lepas, semuanya ini yang pertama ini pasti kita tenangkan dulu korbannya. Jangan sampai korban itu panik, cemas seperti itu. Kita harus tenangkan korbannya. Kita bawa ke tempat yang tenang, yang sejuk. Jadi misalkan kita
seseorang itu mengalami asma di tempat yang kotor ataupun kumuh gitu. Nah kita tenangkan korban, lalu kita bawa ke tempat yang sejuk, kemudian oksigennya juga sudah oksigennya masih banyak gitu, masih segar gitu ibaratnya. Nah kita bawa ke tempat yang seperti itu supaya untuk merilekskan juga, supaya untuk bisa mereka untuk bernapas dengan baik gitu. Nah selanjutnya ini posisikan si korban dengan sesuai keinginannya. Jadi misalkan korban mau tidur, mau duduk, kita persilahkan mereka untuk serileks mungkin. Jadi jangan memaksa mereka untuk seperti ini. Jadi kita bebaskan mereka maunya seperti apa supaya mereka ini tenang dan bisa melakukan pernapasan. Nah langkah selanjutnya adalah bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Misalkan korban membawa oksigen, nah kita bantu, misalkan di tasnya ada oksigen, kita bantu, kita bawakan ini obatnya gitu. Nah kita berikan pelayanan kepada mereka gitu supaya bisa melakukan pernapasan dengan baik. Nah untuk obatnya ini mereka bisa membawa kayak inhaler, kemudian oksigen, bantuan oksigen juga. Kalau mereka misalkan tidak mampu untuk melakukan bantuan oksigen, maka kita bantu mereka gitu. Jangan dibiarkan saja. Nah kemudian ada juga obat yang berbentuk sirup gitu. Jadi kita berikan pelayanan kepada mereka, jangan dibiarkan seperti itu, karena lama kelamaan akan berbahaya gitu bagi kesehatannya dia. Ya mungkin itu cukup sekian ya dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata ataupun materi. Saya karena masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.